memakai Catsowiko dengan NIM 535220042. Datan JJ Seminata dengan NIM 535220041. JJ Sustanto dengan NIM 535220052. Saya akan menjelaskan autentikasi dan juga role permission di website ini. Jadi autentikasi di website ini menggunakan Laravel UI dan role-nya ada 4, yaitu ada super admin, ada stock manager, ada purchasing staff, dan marketing staff. Oke, jadi di sini kita coba login aja. Saya coba login pakai akun super admin ya. Ini juga saya buatkan fungsi untuk melihat password yang asli, yang sebenarnya ya. Dan di bagian lagi kita login aja. Oke, di sini login udah berhasil ya, memakai akun super admin. Jadi kita coba ke page user management-nya. Jadi di sini juga page-nya mencakup fitur growth ya, dari add atau edit atau delete. Jadi di sini kita coba bikin akun baru ya. Coba nama saya. Bisa milih role ini ada 3. Nah, jadi kita nggak bisa bikin akun super admin lagi karena ya super admin hanya orang di belakang website ini lah. Ini nggak bisa sembarangan. Ini pilih stock manager, klik add. Nah, ada user created successfully. Ini ada akun baru ya, yang tadi saya telah buat. Sini kita coba edit juga. Kita coba edit role-nya ya, dari purchasing staff. Coba update. Nah, juga kita juga bisa update emailnya dari purchasing. Nah, update juga ya. Dan kita mau ganti nama juga. Nah, udah update juga ya. Sekarang kita coba delete-nya ya. Kita delete. Nah, ada delete successfully dan juga ikonnya udah hilang ya. Terus sekarang saya akan cobain role permission ya. Karena ini pakai super admin jadi bisa ke semua page-nya ya. Kita cobain dulu tuh. Bisa akses semuanya. Oke, kita cobain dulu ganti akun ya. Kita cobain pakai akun stock manager ya. Harusnya untuk stock manager ini dia hanya bisa mengakses page yang berhubungan dengan produk kayak kategori dan produk saja. Nah, kategori bisa, produk bisa. Coba kalau kita ke customer, nah dia nggak bisa, dia nggak tenang ke lagi. Coba ke supplier, nah sama juga dia nggak akan kebuka ya. Selling, coba selling nggak bisa, purchase juga nggak bisa. Coba kita ke system user, nah itu juga nggak bisa. Coba kita cobain akun lain ya. Kita cobain pakai akun purchasing. Nah, kalau purchasing ini hanya bisa mengakses yang berhubungan dengan purchasing seperti supplier dan purchase produk. Kita cobain. Kita ke supplier, nggak bisa kan kebuka. Tadi stock manager nggak bisa buka. Nah, kita coba ke purchase juga bisa ya. Coba kalau kita ke produk, nah tidak akan bisa. Dan begitu dengan kategori dan page lainnya ya. Dan begitu juga untuk akun marketing staff ya. Kalau marketing staff hanya bisa ke selling sama ke customer ya. Saya akan menjelaskan dari sisi staff yang mengurus bagian stok. Jadi stok ini ada page kategori dan juga ada page produk. Nah, saya akan jelaskan kategori dulu. Jadi kategori ini pasti dibutuhkan untuk menambahkan suatu produk baru. Ya, tanpa kategori kita tidak bisa menambahkan produk baru. Dan jadi di page ini sudah mencakup satu fitur growth ya. Ada add, ada edit, dan delete juga. Jadi coba langsung aja kita peragain. Ini kita add, kita bikin kategori baru, yaitu coba kita masukkan kategori yang belum pernah ada di datanya. Oke, kita pencet add. Nah, berhasil ya kategori edit successfully. Oke, kita lihat hasil udah masuk dengan quantity 0, total produknya juga masih 0. Ada baru kita buat kategorinya nih. Lalu selanjutnya kita coba edit. Edit, nah di sini juga ada quantity juga ada kategori. Nah, kita ganti mungkin namanya dari misalkan manggis. Kita update. Dan harusnya berhasil juga. Nah, di sini kategori update successfully. Coba kita lihat di sini dan udah berubah jadi manggis ya. Dan selanjutnya kita coba fitur delete-nya ya. Oke, kita coba fitur delete. Nah, udah berhasil juga ya. Jadi semua fitur di page kategori ini sudah berhasil berfungsi ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan page produk. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sebelum memasukkan produk baru, kita harus membuat kategorinya dahulu. Jadi ini tadi saya udah buat kategori sirsak ya, quantity masih 0, total produknya masih 0 karena belum dimasukkan produk. Jadi sekarang kita mau cobain dulu nih, nambahin produk sirsak yang baru. Nah, di sini kita lihat kita bisa milih kategori. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa harus milih kategori dulu? Karena kita harus memilih dulu nih kategorinya. Jadi kalau kita belum buat kategorinya, kita tidak akan bisa memasukkan produk itu. Jadi kita coba pencet sirsak. Oke, udah berhasil tambahkan ya. Kita lihat di sini sudah ada sirsak manis 15.000, kuantitas 10 dan kategori sirsak. Coba kita lihat kategori. Nah, di sirsak ada kuantitas 1 dan total produknya 10. Coba selanjutnya kita cobain untuk edit ya. Kita edit sirsak manis. Oke, kita bisa ganti namanya sirsak asam. Terus harganya kita ganti jadi 20.000. Kuantiti kita bisa tambahin atau kurangi juga. Ini kita coba tambahin. Kita update. Nah, di sini berhasil. Kita lihat kategori. Nah, harga totalnya 20 tadi dari 10. Selanjutnya kita cobain untuk delete ya. Kita delete saja. Oke, berhasil. Kita lagi kategori. Nah, sirsak kuantiti udah 0, total produknya juga udah 0. Karena tadi saya sudah delete produk sirsak yang tadi baru saya tambahkan. Lalu di sini ini ada request purchase sama request sell.
Ini untuk apa? Jadi yang pertama request purchase ini, jadi ini adalah permintaan yang akan dikirimkan dari staff purchasing ya di sini. Dia buat permintaan dan akan dikirimkan ke page produk. Jadi intinya ketika purchase staff ini mau melakukan pembelian, dia harus di-approve dulu sama staff yang megang stok dan permintaannya dikirim di sini. Jadi bisa kita lihat, jadi ada permintaan membeli mangga merah, ini ada supplier name-nya, ada quantity juga, dan ada tanggalnya. Di sini status masih pending. Kenapa? Karena kita belum approve ataupun decline. Jadi masih ditampung di sini. Sedangkan tapi udah dikirim permintaan oleh purchasing staff. Jadi di sini kita coba approve aja. Jadi artinya jika kita menerima pembelian ini, maka kita akan menerima mangga merah kuantitas segini. Dan kalau kita decline, kita tidak akan menerima mangga ini. Gak jadi jadinya kita beli. Di sini kita approve ya. Nah, harusnya mangga merah nambah. Nah, mangga merah sudah bertambah. Kita lihat juga di kategori mangga. Nah, mangga nambah 90. Selanjutnya, nah kalau yang request sale sama. Bedanya ini permintaan penjualan dari selling produk yang dibuat oleh staff marketing. Di sini ada permintaan untuk menjual jeruk oren sebanyak 10 dan dibuat pada tanggal 27. Di sini juga statusnya masih pending karena masih belum kita approve ataupun decline dan masih ditanggung di request sale. Di sini kalau kita decline artinya kita tidak akan berkurang, jeruk orennya kalau kita approve akan berkurang karena kita jual. Coba kita lihat jeruk orennya 50, kalau kita sell 10 harga sisa 40. Coba kita approve. Dan mudah saja jeruk oren sudah berkurang kuantitinya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan mengenai halaman supplier. Jadi di halaman supplier ini ada fitur CRUD-nya, create, update, dan delete. Jadi untuk create-nya bagaimana? Create kita tinggal pencet add new supplier, kemudian kita bisa add, misalnya saya di sini namanya Rian. Kemudian kita bisa submit, dan di sini langsung ada notif, dan sudah ter-add ke bawah gitu. Kemudian jika kita cek di sini, kita coba jalankan, sudah masuk juga ke database. Itu untuk create-nya. Kemudian untuk edit, kita bisa edit di sini dengan menekan tombol kuning edit. Misalnya kita mau nambahin namanya jadi Rian Antoni. Kemudian kita save dan supaya update successfully. Jadi udah berubah juga, dan jika kita jalankan lagi, di sini juga sudah berubah. Kemudian bagi data juga kita tinggal pencet untuk tombol delete seperti ini dan langsung hilang, dan ada alert juga, dan tentunya di database juga sudah hilang. Itu untuk supplier. Kemudian saya akan menjelaskan import supplier. Import supplier ini jadi kita bisa mengimport supplier itu dari Excel, dari luar. Caranya gimana? Kita choose file dan kita import supplier data imported. Nah, di sini langsung masuk. Ini untuk supplier. Dan untuk tampilan supplier ini kita bisa lihat ada limit dari pagination-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ada 10, 25, 50, 100. Jadi misalnya nanti datanya udah banyak, itu bisa milih supaya tabel ini menampilkan 10, 25, 50, atau 100. Dan di sini ada untuk pagination-nya juga, kalau misalnya emang sudah 11 atau ke atas, kita misalnya set-nya 10, berarti bakal ada 2 page. Dan begitu juga seterusnya. Dan saya akan menjelaskan untuk halaman purchase product. Jadi di sini kurang lebih sama dengan supplier, sama-sama ada fitur CRUD-nya, CRUD, create, update, dan delete. Cuma di sini saya belum punya data. Jadi kita akan coba sama-sama untuk menambahkan. Di sini kategorinya sudah saya siapkan ya. Misalnya saya mau mangga, kemudian product name-nya ada mangga muda, kemudian supplier name-nya saya bisa milih untuk nama-nama sudah saya add di supplier tadi, atau misalnya saya mau ketik nama sendiri. Saya di sini saya masukin nama Felix. Kuantitinya misalnya kita mau beli sebanyak 100 dan kita submit. Nah, dia otomatis akan masuk. Kemudian untuk editnya sama. Di sini juga bisa diubah untuk supplier name-nya. Oh ya, karena ini sudah ditambahkan, purchase product ini juga memiliki satu fitur unik, yaitu bisa nge-create supplier otomatis. Jadi ketika kita nambahin Felix, otomatis dia bakal nambah di supplier. Nah, dia bakal ngecek kalau misalnya belum ada, dia bakal nambahin. Nah, untuk address email dan kontak ini sengaja dikosongkan supaya kita bisa sebagai staff, kita bisa edit untuk menambahkan datanya. Jadi kita kembali ke sini, misalnya kita edit kuantitinya, nah jadi deh misalnya mau belinya 200, tambah, kita save. Sorry, di sini kita enggak mudah, save. Kemudian delete bisa dipakai untuk menghapus, tapi sini saya demokan karena ini baru satu data. Kemudian untuk status ini pending. Pending ini artinya adalah dia tuh masih nge-request ke arah stock manager di sini. Nanti yang bisa nge-accept itu ada stock manager. Tapi karena di sini sebagai demo saja, kita coba approve sendiri ya datanya, kita approve. Kemudian dia bakal nambah nanti di sini tadinya 100 jadi 300, dan di purchase product bakal approve. Nah, begitu approve, tabel bagian action ini bakal hilang untuk edit dan delete-nya. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan dia bakal secara otomatis masuk ke tabel export. Nah, di sini kita ada pilihan untuk mengekspor receipt. Oke, kemudian saya akan coba jelaskan dari export receipt dulu. Kita tekan, dia bakal mendownload. Kemudian jika kita buka, ya dia bakal mengenerate sebuah receipt dengan tanggal hari ini, purchase tanggal sekian, kategori, product name, dan price, atau quantity, dan lain-lainnya. Ini bakal otomatis tercetak tuh. Kemudian
Tidak lupa juga ada ekspor PDF. Ekspor PDF ini kita bisa pakai untuk mengekspor data-data. Tapi karena ini masih dikit, mungkin saya akan praktekin di supplier aja yang udah ada 4. Ini jika kita ekspor PDF, supplier, kita save, kita buka. Nah, dia bakal mengenerate sebuah PDF yang isinya ya emang data-data supplier ini. Setelah itu ada fitur daily purchase dan monthly purchase. Jadi di sini tuh jika kita tekan, kita bisa lihat sebenarnya daily purchase report. Kita bisa memfilter itu. Misalnya kita mau lihat ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kita filter bulan Juni. Total purchase per produk, total purchase per kategori, dan detail purchase-nya. Ini untuk memudahkan staff mengelompokkan atau memfilter lah purchase-purchase yang emang terjadi di jangkauan waktu tertentu. Kemudian untuk monthly purchase, ini sebenarnya mirip, cuman ini lebih ke memudahkan bulan. Kalau tadi itu harian, misalnya kita mau lihatnya dalam waktu 5 hari saja. Kalau monthly ya itu dalam jangkauan bulan. Misalnya kita kan Januari, misalnya kita filter, ya tidak ada karena saya baru belanjanya tadi bulan Juni ya. Jadi kita cek Juni, kita filter, nah keluar. Kira-kira itu aja yang ada di halaman supplier dan purchase product. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan hak akses yang dimiliki oleh marketing staff. Bisa langsung masuk saja ke halaman customer. Nah, jadi di halaman customer ini ada add new customer, jadi bisa ditambahkan customer baru. Misalnya sini saya isi namanya Andi. Nah, dia maka akan terisi nama Andi. Selanjutnya untuk di PG adminnya sendiri, itu dia juga bertambah. Jadi misalnya di sini di tabel customer, karena tadi saya menambahkan Andi, misalnya sini saya refresh. Nah, dia muncul nama Andi dan juga kontak customer yang sudah saya edit sebelumnya. Jadi untuk customer ini, address email dan kontaknya itu bisa nol, dikarenakan customer ini tidak hanya perusahaan besar saja, jadi bisa untuk orang awam juga yang membelinya. Jadi sini kalau misalnya ada mau menambahkan address, email, kontak, bisa diedit saja. Selanjutnya di sini ada export PDF dan export Excel. Jadi sini saya akan mencoba untuk export Excelnya, bisa dipencet. Nah, maka dia akan mengekspor customer itu. Data-datanya akan dikirimkan ke file Excel. Nah, di sini ada datanya itu seperti yang sudah kita tambahkan. Di sini juga ada delete, tombol delete. Jadi misalnya Andi, namanya saya delete. Nah, maka dia akan mendelete semua data-data yang dimiliki oleh Andi. Jadi di sini itu ada fitur tambahan, yaitu ada fitur berupa sort dan juga search. Jadi misalnya di sini saya coba chat, nah maka dia akan melakukan sort secara sending. Lalu ini untuk descendingnya. Lalu di sini juga ada search. Kalau misalnya saya klik search Yanto, maka dia akan muncul Yanto saja. Selanjutnya untuk marketing staff itu bisa masuk ke selling products. Jadi sini masuk selling products sama seperti sebelumnya, dia bisa add juga. Di sini lalu di sini submit. Oke. Setelah di submit, dia akan menampilkan statusnya itu pending. Dikarenakan dia perlu akses dari stock manager untuk meng-approve statusnya ini. Lalu dia juga bisa mengedit dan mengedelete sebelum di-approve oleh stock manager. Karena stock manajernya ini butuh akses lagi, dan dikarenakan saya seorang super admin, jadi saya bisa langsung masuk saja untuk meng-approve yang pending ini. Jadi kita masuk ke produk. Nah, di produk ini ada request sell, diklik. Nah, maka dia akan muncul yang pending tadi, bisa di-approve. Kalau misalnya di decline, maka dia akan ditolak dan kuantiti tidak berkurang. Nah, kalau sudah di-approve, maka dia akan berkurang untuk kuantitinya sesuai dengan yang dijual sebelumnya. Nah, maka statusnya itu approve. Lalu dia juga ada export invoice. Jadi export invoice itu akan muncul ketika statusnya itu approve. Ini misalnya di sini saya export invoice. Nah, invoice ini berisikan informasi berupa harga, quantity, total price, dan juga indexnya. Kemudian di halaman selling products ini ada daily sales dan monthly sales. Bisa diklik daily sales report. Nah, maka dia akan muncul filter dari start date-nya sampai end date kapan. Jadi di sini misalnya filter, diklik, maka dia akan muncul tabel total sales per produk, kategori, dan juga detail sales-nya. Jadi halaman ini itu berguna untuk keperluan analisis penjualan. Kemudian di sini juga ada monthly sales. Kalau untuk monthly sales bedanya itu dia per bulan. Jadi misalnya di sini bisa pilih per bulan. Misalnya di sini Juni, saya pilih filter. Nah, maka dia akan muncul juga sama seperti daily sales report. Hanya dia berbeda per bulan. Kemudian ke page dashboard. Jadi di dashboardnya ini ada highest selling products. Jadi ini menampilkan produk-produk yang top terjual. Lalu di sini juga ada grafik pie-nya. Selanjutnya ada latest sales. Ini merupakan 5 terakhir yang terjual, 5 item terakhir. Lalu di sini juga ada recently added products. Dia itu merupakan produk-produk yang ditambahkan 5 terakhir juga. Lalu di sini ada low quantity products. Jadi untuk low quantity products itu hanya muncul di tabel ini ketika jumlah produknya itu 50 atau di bawahnya. Lalu dia juga akan muncul toast di atas kanan sini. Jadi seperti notifikasi yang memberitahu kalau produknya itu sedang low untuk kuantitinya. Jadi misalnya di sini bisa dites. Nah, di sini apel hijau kuantitinya itu sekarang menjadi 13. Lalu bisa kembali ke dashboard. Nah, maka dia akan muncul notifikasi low quantity products alert. Jadi dia memberitahu kepada marketing staffnya maupun kepada stock manajernya kalau kuantitinya
dari suatu produknya itu ada yang rendah. Nah, lalu di sini akan muncul seperti yang saya sudah bilang sebelumnya.